Bab 212. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eternal sama dengan Immortal. Kerajaan Eternal dan Kerajaan Gauss tidak memiliki hubungan yang baik. Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi banyak perselisihan dan pertumpahan darah yang sering terjadi. Kerajaan Eternal menggunakan pedoman untuk menjadi kerajaan netral, untuk memonopoli beberapa produk Kerajaan Gauss. Tapi, Kerajaan Gauss tidak dapat menyebabkan konflik dengan Kerajaan Eternal. Itu karena, Great Mage Ashur hadir di perbatasan. Kekuatan Earl Ashur seperti hulu ledak nuklir di masyarakat modern. Jadi, itu sudah cukup untuk menekan konflik apapun. Tapi, Piaro lebih dari itu. Siapa kamu? Awalnya, Earl Ashur tidak tertarik pada pengemis itu. Tidak, dia bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya memperhatikan Grid. Sekarang, pengemis itu mengeluarkan energi yang bisa membalikkan situasi. Pada saat ini, panca indera Earl Ashur hanya terkonsentrasi pada pengemis. Tujuan awalnya untuk mengurus Grid menghilang. Rasa takut apa yang aku rasakan? Merinding menutupi seluruh tubuhnya. Ada monster seperti ini yang bersembunyi di kerajaan. Earl Ashur menelan ludah, saat Piaro meminta duel. Aku ingin mengalami keterampilan salah satu dari 10 Great Mage di benua ini. Aku menolak. Aku tidak punya alasan untuk melawanmu, aku juga tidak ingin bertarung. Earl Ashur bersikeras. Tapi, Piaro hanya mencabut pedangnya. Dia masih terobsesi dengan balas dendam, tapi dia juga haus untuk bertarung melawan yang kuat. Dia dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi seorang Sword Saint. Secara khusus, dia terobsesi dengan Earl Ashur, karena dia tidak punya pengalaman melawan Great Mage. Kamu tidak punya pilihan. Bajingan gila. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam pada Grid, yang mencuri buku langka milik Pakma. Begitu Grid tiba di Reidan dan mengukuhkan posisinya sebagai Duke, Earl Ashur tidak akan lagi bisa bertindak melawannya. Kemudian, dia akan dipaksa untuk tunduk di hadapan Duke Grid. Tapi di persimpangan kritis ini, seseorang ikut campur. Kemarahan Earl Ashur melonjak. Siapa kamu? Earl Ashur tahu tentang grup dengan nama aneh Overgearet yang bekerja untuk Grid. Tapi, tidak ada informasi tentang pengemis ini, yang menjadi bagian dari Overgearet. Dari mana pria ini tiba-tiba keluar? Kenapa kamu bersama Grid? Apakah kamu pelindungnya? Pelindung. Kamu salah. Aku tidak ada hubungannya dengan Duke Grid. Ini adalah minat pribadiku. Pertama, apakah Grid membutuhkan perlindungannya? Jelas jika orang yang bernama Ashur ini tidak tahu banyak tentang Grid. Ngomong-ngomong, kamu bukan lawan Duke Grid. Lebih baik kamu berkompetisi melawanku. Saat ini, aku dalam kondisi yang tidak lengkap. Orang ini. Earl Ashur terdengar kesal terhadap Piaro. Tapi, kepalanya tenang. Aku harus tenang. Aku tidak seharusnya mengubah dia menjadi musuhku. Rumor itu mungkin dilebih-lebihkan, tapi kekuatan Grid yang ia tunjukkan di Reinhardt tidak bisa diabaikan. Grid dipuji sebagai pahlawan kerajaan, jadi Earl Ashur harus bertarung dengan serius. Setelah bertarung dengan lawan yang jauh lebih kuat, bisakah dia melawan Grid? Itu tidak mungkin. Pilihan paling bijaksana adalah membiarkan Grid pergi. Tapi, aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membalas dendam yang tidak akan pernah datang lagi. Earl Ashur membuat keputusan. Ciptakan ruang di mana Grid dan aku bisa bertarung. Dengan kata lain, buat ruang 3 dimensi. Sihir ruang berbeda dari sihir lainnya, jadi konsumsi kekuatan sihir sangat ekstrim. Bahkan Earl Ashur harus mengkonsumsi setengah dari kekuatan sihirnya untuk menciptakan ruang 3 dimensi. Tapi, dia bersedia melakukan ini untuk menangani Grid. Beri aku waktu. Earl seharusnya hanya memiliki 5 Knight, tapi Earl Ashur memiliki lusinan Knight sebagai komandan kota berbenteng. Dia tidak hanya memiliki kekuatan individu yang besar, tapi pasukannya melampaui gelar itu. Knight Elite masuk ke formasi sekaligus. Di celah itu, Earl Ashur mengucapkan mantra. Bersalaman. Knight Elite. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para Knight Kekaisaran Sahara, negara terkuat di benua itu. Selanjutnya, Piaro adalah Kapten Red Knights. Itu buang-buang tenaga. Pedang Piaro yang hilang melesat lurus ke depan. Seorang Knight bertahan dengan mengangkat perisainya, tapi Piaro memperkirakan ini. Gaya 3 pedang tertinggi. Kuak-kuak-kuak-kuang. Itu sebanding dengan keterampilan seorang seniman bela diri. Pedang Piaro bertabrakan dengan perisai. Pemilik tameng itu menjadi debu, sementara para Knight lain yang berdiri di belakangnya menyemburkan darah. Itu adalah saat, ketika para Knight yang dibanggakan Earl Ashur dirobohkan oleh satu serangan. Heok. Pertahanan tidak berguna. Para Knight ketakutan, karena rasanya seperti terkena tornado. Piaro melompat ringan. Dia tidak memberi para Knight waktu, untuk mereformasi formasi mereka. Kuak. Dia benar-benar seperti dewa. Piaro menentang hukum gravitasi, ketika dia berdiri di udara dan mengayunkan pedangnya. Para Knight yang rentan tidak dapat merespon, saat teknik pedang jatuh dari langit. Mereka tidak bisa menggunakan keunggulan jumlah untuk mengancam Piaro. Jadi, mereka hanya bisa bertahan. Namun, pedang Piaro berakselerasi begitu cepat, sehingga sulit untuk mengejar dengan mata. Membuat mereka hampir mustahil untuk bertahan. Jax,
Pemimpin para Knight, mengayunkan tombaknya dan mencoba melakukan serangan balasan di celah, ketika pasukannya diserang. Tapi Pyaro sulit untuk dipukul, karena memutar tubuhnya di udara dengan kecepatan yang memusingkan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Monster ini. Itu tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar menghindari serangan tombak besar dan lebar di udara. Apakah pria tua ini adalah pembunuh bayaran? Jack terus memegang tombaknya. Lawan menghindarinya sampai akhir. Lalu, ada pengalaman yang tak terlupakan. Apa? Tombak itu mulai tersedot ke dalam Pyaro yang berputar, seolah tertarik oleh magnet. Jax berusaha menahannya dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia. Dia melepaskan tombak itu. Jeok. Tombak itu kehilangan tuannya dan hancur di udara. Keok. Potongan-potongan tombak yang jatuh, tepat mengarah ke para Knight di tanah. Mereka mengenakan armor mahal, tapi apakah itu kebetulan dari niat Pyaro, bila-bila itu hanya ditujukan pada celah pada armor itu. Armor itu tidak berguna dan para Knight langsung runtuh. Monster. Jax tidak bisa menutup mulutnya. Earl Ashur bahkan lebih terkejut. Mereka tidak bisa bertahan. 1 menit. Itu adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan ruang 3 dimensi. 23 Knight tidak bisa menahan waktu singkat itu. Cok. Akhirnya, Pyaro mendarat di tanah dan melangkah maju, mengabaikan Jax. Dia mendekati Earl Ashur. Pada akhirnya, kita harus bertarung. Earl Ashur berteriak pada Pyaro. Benar sekali. Baik, mari kita coba sekali. Sepertinya, dia tidak bisa menghindari perkelahian. Earl Ashur mengeluarkan tongkat yang panjangnya 50 cm. Sebagian besar mage menggunakan orb, karena fleksibilitas orb yang bisa menyimpan sihir. Namun, Earl Ashur cepat dalam casting mantra. Jadi, dia menggunakan tongkat sihir yang diperkuat. Bergegas. Salah satu elemen terpenting dalam pertempuran sihir adalah kecepatan. Lawan harus menyerang sebelum mage selesai melemparkan mantra, dan mage harus menyelesaikan casting mantra sebelum terserang. Earl Ashur dengan cepat meningkatkan kecepatan gerakannya, dan memperlebar jarak dengan Pyaro menggunakan skill haste. Dia sudah selesai casting mantra berikutnya. Orion's Illusion. Itu adalah teknik ilusi. Earl Ashur menciptakan 5 klon dirinya, dan sekali lagi membuka jarak, sementara Pyaro mencari tubuh asli. Berikutnya adalah sihir debuff. Kelemahan jiwa. Tubuh Pyaro menjadi lengket seperti minyak, dan magic power yang tidak menyenangkan menekannya. Menjijikkan. Tubuh Pyaro kehilangan kecepatannya, tapi dia membungkuk seperti busur, dan melesat maju seperti petir. Dia memaksimalkan kemampuan tubuhnya untuk meningkatkan kecepatan, mengimbangi efek debuff. Apakah dia menolak sihirku? Tidak, itu tidak mungkin. Petik 1. Mata Earl Ashur melebar, saat dia menghadapi Pyaro. Tapi, dia mencoba tetap tenang dan selesai casting mantra sihir. Ice Tornado. Itu adalah campuran dari 2 mantra Agret dengan atribut yang berbeda, dan memberikan kekuatan lebih dari mantra Agret. Itu masih jauh lebih kuat daripada sihir S-Grade. Jadi, mengapa dia menggunakannya? Bahkan seorang Grid Mage tidak bisa melemparkan mantra S-Grade dalam sekejap. Menggunakan sihir S-Grade tanpa tindakan pencegahan, terhadap orang seperti Pyaro, hampir bunuh diri. Jeok. Tubuh Pyaro membeku, ketika dia mendekati Earl Ashur. Kekuatan sihir Earl Ashur melebihi akal sehat. Jadi, tidak ada orang yang tidak akan dibekukan. Orang ini tidak akan mati seperti ini. Earl Ashur percaya, jika Pyaro akan pulih dalam 5 detik dan mulai mengucapkan mantra S-Grade di celah itu. Namun, dia meremehkan Pyaro. Caeng. Petik 2 tanda seru petik 2. Earl Ashur terkejut. Sebuah energi tak berwujud dirasakan dari es dan hancur, sebelum bahkan beberapa kata bisa dinyanyikan. Kamu sudah pulih. Itu terlalu cepat untuk menggunakan sihir S-Grade. Dia harus dengan cepat mengumpulkan lebih banyak kerusakan menggunakan mantra A-Grade. Dia terlambat menanggapi pedang Pyaro yang terbang. Shield. Itu adalah manifestasi sihir pertahanan dasar yang bahkan pemula bisa gunakan. Kekuatan sihir yang hebat. Pyaro mengagumi Ashur yang menyerap sebagian besar damage dengan perisainya. Namun, dia terus memegang pedangnya. Earl Ashur berdiri teguh. Dia mencoba menghindari kerusakan sebanyak mungkin, dengan mengandalkan haste yang diaktifkan sebelumnya, sambil meminimalkan kerusakan yang sebenarnya menggunakan shield. Meskipun luka terus-menerus yang dia terima, dia menggunakan shield sambil melantunkan sihir S-Grade di kepalanya. Konsentrasi Earl Ashur benar-benar layak dihargai. Ya. Pyaro mengayunkan pedangnya, ketika dia tiba-tiba merasa khawatir. Dia mendeteksi kekuatan sihir yang kuat dan menggunakan gaya kelima pedang tertinggi, teknik pertahanan. Kuang. Sesuatu yang tak berwujud ditembakkan dari Earl Ashur saat mantra selesai. Fluid Escape. Fluid Escape adalah mantra yang memisahkan jiwa dan tubuh Castor selama 3 detik. Castor dapat mengendalikan jiwa yang muncul dari tubuh, sementara tubuh menjadi kebal terhadap semua kerusakan. Jiong. Tubuh Earl Ashur tidak terluka sama sekali, meskipun dipukul. Ini adalah kekuatan Fluid Escape. Jiwa Earl Ashur melewati tubuh Pyaro dan memberikan kerusakan sesuai dengan kekuatan sihirnya. Cook. Darah mengalir dari Pyaro. Aku tidak bisa berurusan dengan monster ini selamanya.
Jiwa Earl Ashur menuju Grid yang menyaksikan pertempuran dengan tangan terlipat. Dia tidak menyerah pada tujuan awalnya, yaitu membidik Grid. Mati. Kuaang. Jiwa Earl Ashur melewati Grid. Anda telah menderita 40.985 damage. Anda telah menerima kerusakan bencana sekaligus, dan jiwamu tidak bisa menahannya. Anda telah menolak kondisi abnormal. Grid tidak siap untuk damage dan menderita. Kecepatan gerakan jiwa begitu luar biasa sehingga respons Pavranium terlambat. Hampir mustahil bagi manusia untuk melihatnya. Jiwa Ashur kembali ke tubuhnya. Kamu menipuku. Piaro menderita kerusakan besar pada kesombongannya, dan mengayunkan pedangnya. Tapi, ada gelombang kejut yang kuat, segera setelah jiwa kembali ke tubuh. Piaro tahu fakta ini, tapi dia yakin dia bisa menetralisirnya dengan pedangnya. Namun, kekuatan sihir Earl Ashur tidak bisa ditusuk oleh pedang. Mengintip. Ini. Piaro didorong kembali oleh gelombang kejut. Sementara dia kesal, Earl Ashur membidik Grid. Inilah akhirnya. Akhirnya, dendamnya akan terbayar. Earl Ashur bertekad untuk membunuh Grid, sementara Grid menderita samage hebat dan tidak dalam pola pikir yang benar. Tapi, apa ini? Grid bergerak dengan lancar, dan penglihatan Earl Ashur ditutupi dengan cahaya biru putih. Kuak. Earl Ashur berteriak pada serangan yang tak terduga. Dia menderita kerusakan kumulatif, ketika membaca sihir es Grid, jadi dia dengan mudah jatuh. Grid menunjuk Veiler padanya dan berkata, minta ampun pada Duke Grid, untuk hidupmu. Apa? Damage pedang Grid sekuat Piaro. Tidak, bahkan mungkin lebih dari itu. Earl Ashur menganggapnya konyol.